Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Laraswati selaku dosen pengampu mata kuliah Eptik dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di era di mana data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga, keamanan digital bukan lagi sekedar pilihan melainkan keharusan. Namun realitanya ancaman cyber selalu mengintai kita di balik layar. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membedah fenomena tersebut melalui presentasi kami yang berjudul Analisis Tindak Cybercrime pada Kasus Peretasan dan Penyadapan Akun Sosial Media. Dengan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang, yang pertama ada Dwi Ivan Nugroho dengan NIM 19221056. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Algifari dengan NIM 19221067. Selanjutnya ada Marska Akmal Maulana dengan NIM 19220805. Lalu ada Muhammad Rifki Irwandi 19220668 dan saya sendiri Bintang Muhammad Rizky dengan NIM 19220966. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari proyek yang kami lakukan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan media sosial secara masif dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, kemudahan akses teknologi ini menjadi pedang bermata dua. Selain mempermudah komunikasi, peningkatan aktivitas digital ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kejahatan cyber atau cybercrime. Permasalahan utama yang sering muncul adalah maraknya peretasan atau hacking dan penyadapan atau spying akun sosial media. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena kecanggihan teknologi pelaku, melainkan juga akibat lemahnya kesadaran keamanan digital atau digital security awareness di kalangan pengguna. Banyak pengguna yang masih mengabaikan penggunaan autentikasi berlapis serta rentan terhadap serangan berbasis rekayasa sosial atau social engineering. Kondisi ini menjadikan akun media sosial target yang mudah dieksploitasi untuk tujuan pencurian identitas, penipuan, hingga perusakan reputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Ivan Nugroho. Baik, nama saya Dwi Ivan Nugroho dengan NIM 19221056. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian kami. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk, motif, dan dampak kejahatan cybercrime yang terjadi pada platform media sosial. Kami ingin melihat sejauh mana ancaman seperti peretasan dan penyadapan memengaruhi pengguna, baik secara teknis maupun psikologis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami pola dan metode serangan yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Dengan mengetahui pola dan teknik yang mereka gunakan, kita bisa mengidentifikasi celah yang sering dimanfaatkan. Dan yang terakhir, penelitian ini menyusun rekomendasi pencegahan yang dapat diterapkan oleh pengguna, platform media sosial, maupun pembuat kebijakan. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan keamanan digital di Indonesia. Lalu ada metode penelitian. Selanjutnya untuk metode penelitian ini yang kami gunakan, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau literatur review, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian yang membahas topik cybercrime. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi yang relevan, dan kami membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2020 hingga 2025 untuk memastikan informasi yang kami gunakan tetap mutakhir dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif, artinya kami menelaah tiap literatur untuk mengidentifikasi pola kejahatan, metode serangan, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap pengguna media sosial. Metode ini dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ancaman cybercrime, sekaligus membantu menyusun rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Algifari.
Ya, baik. Saya Muhammad Rizky Al-Ghifari dengan NIM 19221067. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan juga teknik serangan yang dilakukan. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil penelitian terkait bentuk kejahatan dan juga teknik serangan yang paling sering dilakukan dalam kasus cybercrime pada media sosial. Yang pertama, bentuk kejahatan yang ditemukan antara lain peretasan akun, pencurian identitas digital, serta penyadapan komunikasi. Ketiga jenis ini menjadi ancaman terbesar karena langsung menyasar akses dan juga informasi pribadi dari pengguna. Yang kemudian dari sisi teknik serangannya, hasil literatur menunjukkan bahwa rekayasa sosial adalah metode yang paling dominan. Pelaku memanipulasi korban agar tanpa sadar membocorkan informasi penting. Bentuk lainnya adalah juga phishing, yaitu penggunaan halaman login palsu atau tiruan untuk mencuri username dan juga password. Selain itu terdapat juga teknik malware injection, yaitu penyusupan perangkat lunak berbahaya ke dalam perangkat korban yang memungkinkan pelaku mengakses data atau mengontrol akun. Lalu selain dari teknik-teknik tersebut, serangan juga berhasil karena adanya celah keamanan dari sisi pengguna, misalnya penggunaan kata sandi yang lemah atau satu password untuk banyak akun atau kebiasaan mengakses jaringan publik yang tidak aman. Jadi keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan serangan bukan hanya karena kecanggihan pelaku, tapi juga karena rendahnya kewaspadaan dan juga perlindungan diri dari pengguna. Selanjutnya, pada slide ini saya akan memaparkan rangkuman temuan dari berbagai hasil studi kasus terdahulu yang menjadi dasar analisis dalam penelitian kami. Yang pertama adalah penelitian dari Iskandar tahun 2024 yang berjudul Analisis Kejahatan Online Phishing pada Masyarakat. Di penelitian ini bertujuan untuk memahami kejahatan online phishing dan upaya pencegahannya pada masyarakat. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa phishing memanfaatkan rekayasa sosial untuk mencuri informasi sensitif, diperparah oleh adanya rendah literasi digital oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan edukasi keamanan dan juga penegakan hukum untuk mencegah kejahatan ini. Kedua, ada penelitian dari Ilham Gyobakti tahun 2025 yang berjudul Analisis Upaya Kejahatan Cyber Terhadap Pencurian Data Digital Pengguna Internet dan Perangkat Seluler. Tujuan dari penelitian ini adalah analisis bentuk pencurian data digital pada pengguna internet dan juga perangkat seluler, serta memahami potensi ancaman dan cara penanggulangannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan internet dan perangkat sosial berbanding lurus dengan tingkat atau kasus pencurian data dan juga digital, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran keamanan, perlindungan berlapis, dan juga penguatan regulasi untuk meminimalkan resiko serangan cyber. Yang ketiga ada penelitian dari Malahayati tahun 2021 yang berjudul Analisis Keamanan Informasi Pengguna Media Sosial menggunakan si Toolkit melalui teknik phishing, di mana tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat keamanan media sosial terhadap serangan phishing dengan mempraktikkan cloning halaman login menggunakan si Toolkit. Yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa halaman login media sosial dapat dengan mudah dikloning menggunakan teknik phishing dasar, sehingga pengguna sangat rentan terhadap pencurian data jika tidak menerapkan langkah keamanan seperti verifikasi 2 langkah dan juga pengecekan URL. Yang terakhir ada penelitian oleh Khatimah 2025 yang berjudul Analisis Keamanan Sosial Media pada PTRN. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat keamanan penggunaan media sosial dan juga efektivitas kebijakan serta langkah mitigasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PTRN memiliki dasar perlindungan seperti autentifikasi 2 faktor, rendahnya standar kebijakan, lemahnya kesadaran karyawan, dan praktik keamanan yang tidak merata, masih membuka peluang terjadinya phishing atau peretasan akun dan juga penyalahgunaan di media sosial perusahaan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Akmal Maulana. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Marska Akmal Maulana dengan NIM 19220805. Di sini ada dampak dan kerugian. Poin pertama yaitu ada kerugian finansial. Korban bisa kehilangan uang karena akunnya dipakai buat transaksi ilegal atau diminta tebusan buat balikin akses akun. Yang kedua, selanjutnya ada privasi dan data pribadi tersebar.
Data kayak foto, chat, sampai dokumen pribadi bisa dicuri dan disalahgunakan buat pemerasan, penipuan, atau pencurian identitas. Ini bahaya buat reputasi dan keamanan jangka panjang. Yang ketiga ada dampak psikologis dan sosial. Korban sering merasa cemas, malu, bahkan trauma. Reputasi juga bisa hancur dalam sekejap, apalagi kalau akunnya dipakai buat nyebar konten negatif atau hoax pakai nama dia. Selanjutnya ada dampak luas. Akun yang kebobolan sering dipakai buat nyebar hoax, ujaran, kebencian, atau propaganda. Ini gak cuma ngerugiin individu, tapi juga merusak kepercayaan sosial sama media digital. Selanjutnya ada faktor penyebab utama. Yang pertama ada faktor manusia. Biasanya ini kelemahan terbesar di penggunanya. Kesadaran dan literasi keamanan digital masih rendah banget di antara pengguna media sosial. Banyak yang pakai password sederhana, nggak ngaktifin two-factor authentication, atau gampang percaya sama link mencurigakan. Ini bikin pelaku makin gampang ngebobol akun. Selanjutnya yang kedua ada faktor teknis. Di sisi platform masih banyak celah keamanan yang bisa dieksploitasi, terutama kalau pengguna nggak pakai fitur keamanan berlapis. Banyak serangan kayak phishing atau malware yang berhasil karena sistem deteksinya belum maksimal. Yang ketiga, modus pelaku. Pelaku sekarang jarang pakai cara teknis yang ribet. Mereka lebih suka pakai cara social engineering, kayak kirim pesan phishing buat halaman login palsu atau manipulasi identitas buat nipu korban. Cara ini efektif karena ngasih rasa urgensi atau rasa takut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, selanjutnya ada strategi pencegahan dan mitigasi pada serangan cybercrime. Poin utama yang pertama bagi pengguna adalah yang pertama mengaktifkan aktivasi 2 langkah. Yang kedua menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Yang ketiga selalu verifikasi keaslian URL atau tautan sebelum mengkliknya. Yang kedua, poin utama untuk sinergi eksternal, untuk pemerintah menegakkan hukum yang tegas UU ITE untuk pelaku kejahatan cybercrime serta menyediakan edukasi literasi digital untuk masyarakat. Lalu untuk platform media sosial menguatkan sistem pendeteksi dini terhadap serangan cyber untuk meningkatkan keamanan pengguna. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal kami adalah kejahatan cyber di media sosial merupakan perpaduan antara kecanggihan teknologi dan teknis serangan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna, di mana pelaku menggunakan metode social engineering seperti phishing yang menjadi ancaman paling dominan karena bukan hanya untuk menyerang aspek psikologis manusia dan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan cyber tidak semata-mata bergantung pada teknologi canggih, tetapi sangat dipengaruhi oleh perilaku, kewaspadaan, dan kesiagapan para penggunanya. Oke, baik. Sebagai penutup, kami berharap pemaparan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua untuk lebih waspada dalam beraktivitas di ruang digital. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Laraswati atas kesempatan dan bimbingannya. Kami akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.